Di video kali ini kita akan membahas bagaimana asal muasal atau penyebab dari tanaman calathea kita daunnya membusuk seperti ini atau mengering, dan bagaimana solusinya. Bagaimana tips triknya, simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang dunia calathea. Di depan saya ada tanaman calathea yellow fusion ya, atau yang bisa disebut calathea tisu yang kuning ya. Di sini mungkin teman-teman atau bunda merasakan atau mengalami masalah yang sama, yakni daunnya seperti ini ya, ada yang membusuk dan akhirnya mengering seperti ini. Kita akan kupas secara lebih mendalam, termasuk dengan solusinya. Di pot yang kedua saya juga menyiapkan, ini adalah tanaman calathea yang sama. Ini kebetulan umurnya juga sama, cuma pertumbuhannya agak beda ya kemarin. Di sini ada calathea yang ini membusuk ya dan kering, nanti kering teman-teman. Dan ini yang sehat seperti ini. Oke, tidak ada yang busuk atau kering. Sebenarnya apa sih yang membuat masalah tanaman calathea ini kering dan membusuk seperti ini? Ini kalau secara umum ya, secara umum di calathea itu ada ada faktor yang paling berpengaruh, itu yakni air. Yang pertama, dia kelebihan air, dan yang kedua, dia kekurangan air. Jadi tanaman yang kekurangan air nanti juga bisa kering, tiba-tiba dia layu terus mengering, itu biasanya dia kurang air, tandanya medianya kering ya. Tapi kalau yang kedua ini yang kita lihat, ini karena sekarang pas posisi saya buat video ini di musim hujan, tanaman saya juga tanaman yang langsung kena hujan ya, cuma saya kasih paranet. Di sini saya kasih kesimpulan ini over water, jadi kelebihan air. Walaupun saya sudah memakai sekam ya seperti ini, ada sekam, ada kokopit, dan ada pupuk kandang juga ya. Ternyata ini masih kebanyakan air, dan air kurang begitu lancar dalam keluar di pot, yang menyebabkan tanamannya seperti ini membusuk. Apakah ini nanti mati kak? Untuk jangka pendek sih tidak, tapi mungkin untuk jangka panjang saat dia memang daunnya sudah rusak semua, itu ada kemungkinan dia bisa mati. Namun kalau seperti ini, walaupun agak banyak ini busuknya ya, dan nanti juga akan kering, ini kita masih bisa menyelamatkan. Yang penting posisinya tanaman indukannya masih sehat. Ini masih sehat ya teman ya. Memang yang rusak posisinya ada di daun. Jadi kemungkinan besar kita pakai media apapun, berarti ini kondisi sekarang yang saya tanam ini masih terlalu lembab, jadi harus kita bongkar ya. Kita akan ganti media tanam ini dengan media tanam yang lebih poros. Jadi yang gambarannya kalau kita siram atau kena air hujan, dia akan langsung lolos ya dari bawah, lepas, atau bisa mengalir airnya. Mungkin beda cerita dengan teman-teman kalau punya calathea yang ada di indoor atau kena atap atau ada plastik UV-nya ya. Biasanya kejadian seperti ini akan jarang. Tapi karena di tempat saya yang full hujan ya, mau nggak mau pasti ada risikonya. Untuk media tanam saya sudah punya alternatif, nanti kita akan bongkar ya. Kita pakai arang sekam. Jadi kalau arang sekam ini memang menang di poros ya, di porositasnya tinggi, dia juga gampang mengeluarkan air, airnya akan diteruskan ke bawah ya. Namun kita juga butuh nutrisi, yakni pengikat juga, yakni kita pakai kompos dan bambu. Kompos dan bambu bisa kita ganti dengan kompos andam atau kompos biasa yang kita beli di toko pertanian. Harga satu karung paling 15.000 ya. Kalau untuk kompos dan bambu dan sekam tuh harganya sama, satu karung sekitar 15.000 rupiah. Nanti kita akan pakai campuran 1:1, atau bisa ini 1 ya kompos dan arang sekam 2.
tapi nanti kita akan pakai coba di perbandingan 1:1 ya. Oke, nanti kita praktekkan. Yang pertama kita akan bongkar dulu tanaman dari Calathea ini. Oke, langkah yang akan kita lakukan adalah pembongkaran media tanam ya. Jadi kita bongkar dulu, mau tidak mau harus kita bongkar. Ini walaupun kita pakai sekam ya, ternyata kemarin ini ada pengaruh di kokopit dan pupuk kandang. Dia terlalu banyak kemarin ternyata pemberiannya. Jadi tanaman ini, media tanam ini ya, menurut saya itu kurang begitu lancar dalam mengeluarkan air. Efeknya adalah tanaman daunnya seperti ini ya, membusuk ya, atau nanti akhirnya mengering. Ini kita coba bersihkan dulu ya pakai air. Saya akan cuci dulu sebentar. Oke, ini sudah saya bersihkan. Ini kesimpulannya, media memang terlalu basah. Kemarin saya terlalu banyak memberikan kokopit ya, yang mana membuat air itu tertahan di media tanam. Jadi nanti akan kita ganti dengan arang sekam dan daun bambu. Terus solusinya untuk yang sudah kering ya, membusuk nih, toh nanti juga akan kering dia. Maka mending kita potong, kita hilangkan semua yang kira-kira nanti akan membuat penampilan juga kurang bagus. Terus juga kemungkinan kan sudah kurang begitu maksimal ya fungsi daunnya. Jadi yang kira-kira membusuk seperti ini harusnya kita potong, gak apa-apa, mungkin agak banyak tidak ada masalah, toh besok juga akan keluar daun baru. Biasanya yang busuk itu awalnya adalah daun yang tua. Bila terlalu ekstrim lembab, baru dia mengarah ke yang daun lebih muda. Pokoknya jangan terlalu tanggung-tanggung ya. Kalau memang daunnya sudah membusuk seperti ini, banyak yang sudah busuk ya, agak seperti ini ya, itu kita potong saja, nggak ada masalah. Toh besok juga hidup, tumbuh lagi daun yang baru. Oke, kita habiskan dulu semua, nanti baru kita nyampur media tanam. Oke, sebenarnya ini bisa juga langsung kita perbanyak, jadi sekalian kita perbanyak. Cuman karena saya memang mengarah ke rumpun ya, maka ini tidak saya pisah. Ini masih satu rumpun. Ada 3 tanaman di sini. Ada 3 tanaman dan ada beberapa calon anakan yang akan keluar. Ya, kelihatan sekali ya tunasnya. Ini beberapa sudah mau keluar, tapi ya, saya memang sengaja membuat rumpun sebenarnya. Makanya tidak saya pisahkan ya. Bila sudah, kita tinggal menyampur media tanamnya dulu. Kita pakai 2 sekam atau 1 sekam 1 kompos ya. Kita lihat aja nanti terlihat bagaimana. Kita bisa mengira-ngira sebenarnya, tidak ada patokan wajib, itu tidak. Kita coba pakai 1:1 dulu ya. 1 sekam dan setengah kompos daun bambu, atau yang lain juga nggak ada masalah ya. Nanti kalau masih kering ya, kita tambahi 1:1 sekam bakar dengan kompos daun bambu. Oh, ternyata masih bisa ini ya, kita campurkan posisinya. Sebenarnya ini 2 macam ini cukup ya, nutrisi juga cukup, apalagi kalau ditambah dengan pupuk dari luar, misalkan NPK yang dicairkan, atau bahkan pupuk daun, gandasil, atau pupuk organik cair lain. Oke, mungkin saja 1:1 1,5, 1 arang sekam dan setengah kompos daun bambu atau kompos yang lain, itu cukup ya. Nanti jadi seperti ini, jadi dia agak kering ya, tapi nggak apa-apa, daripada risiko kita nanti membusuk ya. Biasanya sebelum saya kasihkan, saya tanam pot, saya tambahkan air dulu ya, saya buat agak sedikit lembab. Oke, saya kasih air biasa itu sebenarnya, ini biar dia lebih mengunci aja. Nah, biar medianya lembab, baru kita nanti masukkan ke pot. Oke, jadi gambarannya 1 kompos dan 2 arang sekam, itu sudah cukup ya. Tinggal perawatannya, kita tinggal ngasih pupuk apa boleh, slow release juga tidak ada masalah. Ini bila sudah, kita tinggal tanam di pot. Ini karena sudah sangat poros ya, seperti ini. Kita cukup tanam seperti ini ya.
terus kita kasih di tengah. Jadi kita harus memang pengganti media, karena media yang lama ternyata sudah terlalu basah. Oke. Ya, agak dikubur nggak apa-apa, karena nanti kan kita siram juga ya, nanti akan memadat media tanamnya. Memang kelihatan agak ngelancir ya, karena habis tadi kita potong, tapi nggak ada masalah. Ini paling nggak lama juga sudah keluar daun baru yang bagus. Ya, sudah selesai. Ini posisinya seperti ini. Ini saya akan siram. Pokoknya kalau mau setelah selesai kita pindah tanaman, itu wajib kita siram biar media tanamnya jenuh ya. Jenuh itu maksudnya biar air nanti keluar dari bawah bibir pot, sekaligus dia akan memadat. Itu biasanya khusus untuk tanaman baru kita tanam maksudnya. Oke, ini sangat poros ya teman-teman ya kalau pakai arang sekam. Makanya kita kasih nutrisinya atau penguatnya juga dengan kompos daun. Tidak harus bambu saja ya, boleh yang lain. Pakai kokopit juga apa-apa, tapi sedikit saja sebagai pengunci ya. Tapi terlalu banyak kokopit juga tidak bagus, kayak tadi punya saya itu terlalu banyak kokopit, hasilnya malah tidak bagus karena air malah tidak bisa keluar. Oke, saya akan dekatkan dulu ya. Ini sudah seperti ini caranya. Kalau memang terlihat nanti daunnya ada yang busuk lagi, kita bisa potong lagi. Ini mungkin agak busuk ya, pokoknya sampai agak habis nggak apa-apa, tenang saja, dia nggak akan mati selama rimpangnya masih utuh, umbinya masih utuh ya. Ini udah 3 mungkin kita tunggu saja paling 1-2 bulan, paling tidak sampai 3 bulan nanti sudah rimbun lagi kok, bahkan nanti sudah keluar anakan yang baru. Oke, jadi kalau kita pakai media apapun ternyata kok seperti tadi ya, mengering atau membusuk, itu kemungkinan besar ada kekurangan air dan atau mungkin malah kelebihan air. Tapi karena tempat saya sudah pasti ya, saya hujan-hujankan dan media tanamnya terlalu basah, itu berarti kebanyakan air. Maka solusinya harus kita bongkar. Kalau kekurangan air sih gampang ya teman-teman ya, tinggal kita siram lebih intens saja. Untuk penyiraman paling cukup 1 minggu 2-3 kali, lihat kondisi. Kalau hujan terus, apalagi kayak punya saya yang di luar, itu malah menyiramnya menyesuaikan saja. Oke, mungkin itu aja video kali ini, cara menyiasati atau solusi bagaimana kita punya Calathea yang daunnya membusuk atau menggulung ya, akhirnya menggulung atau dan mengering. Jadi kita harus bongkar media tanam dan kita cari solusinya. Oke, gitu aja video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.